Pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan upacara bendera Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum atau PU ke-80 dengan tema Infrastruktur Berkeadilan Rakyat Sejahtera Indonesia Maju, Rabu 3 Desember 2025. Upacara diikuti oleh peserta dari berbagai instansi pemerintah. Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hestidar Haris, unsur Forkopimda Provinsi Jambi, serta jajaran pejabat terkait. Pada kesempatan ini, pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang setiap tahun konsisten menyelenggarakan apel Hari Bakti PU, serta memberikan berbagai penghargaan dan bantuan sosial kepada masyarakat. Upaya tersebut dinilai selaras dengan komitmen daerah dalam meningkatkan pelayanan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui bantuan bedah rumah, santunan anak yatim, dan penghargaan untuk masyarakat berprestasi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman dalam membacakan sambutan Menteri Pekerjaan Umum menegaskan komitmen pembangunan melalui penguatan Sabta Bakti Insan PU. Ini menjadi momentum penting untuk mengenang sejarah, meneguhkan nilai pengabdian, serta memperkuat komitmen pembangunan infrastruktur nasional. Dalam amanatnya, pimpinan upacara menegaskan bahwa Hari Bakti PU bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi peringatan atas jati diri dan sejarah panjang insan pekerjaan umum. 8 tahun lalu, tepat 3 Desember 1945, 7 pegawai Departemen Van Verker and Waterstaat, atau dikenal sebagai Sabta Taruna PU, gugur mempertahankan Gedung Sate Bandung. Mereka berjuang hingga tetes darah terakhir, bukan hanya menjaga gedung fisik, tetapi juga menjaga kehormatan serta harapan bangsa muda kala itu. Pengorbanan tersebut melahirkan nilai-nilai pengabdian yang hingga kini menjadi fondasi Hari Bakti PU. Sejalan dengan semangat itu, disampaikan pula Sabta Bakti Insan PU. 7 pesan yang menjadi etos kerja dalam pembangunan infrastruktur ke depan, antara lain, bekerja lebih keras, cepat, dan cerdas, menjaga integritas, mengedepankan empati dan pelayanan, membangun infrastruktur berkeadilan hingga ke wilayah terpencil, memastikan kualitas keselamatan dan akuntabilitas, mendorong inovasi, serta menjaga semangat pengabdian. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto melalui strategi PU yang menargetkan efisiensi investasi, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada akhir 2029. Pencapaian ini menjadi kontribusi signifikan Kementerian PU menuju Indonesia Emas 2045. Dalam laporan capaian 1 tahun masa kerja Kabinet Merah Putih, Kementerian PU memaparkan berbagai program strategis, mulai dari pembangunan bendungan dan jaringan irigasi baru, pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, serta jembatan, penyediaan air minum dan sanitasi, hingga rehabilitasi fasilitas pendidikan, pasar, dan sarana olahraga. Selain itu, Kementerian PU juga berperan dalam program prioritas nasional seperti pengembangan wilayah swasembada pangan di Papua Selatan, revitalisasi sekolah keagamaan, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung program makan bergizi gratis melalui SPPG di seluruh Indonesia, termasuk wilayah 3T. Kementerian PU juga memperluas dampak ekonomi rakyat melalui program padat karya tunai atau PKT dan infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM, di mana masyarakat turut terlibat langsung dalam proses pembangunan. Melalui program teknis, berbagai pembenahan non-teknis seperti peningkatan layanan administrasi, penguatan pengawasan internal, peningkatan kompetensi tenaga konstruksi, hingga perluasan digitalisasi melalui BIM dan penguatan sistem informasi terus dilakukan. Selanjutnya, menghadapi potensi cuaca ekstrim dan meningkatnya risiko bencana, Kementerian PU juga menegaskan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan serta mendukung kelancaran arus libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Langkah ini meliputi pemeriksaan infrastruktur secara menyeluruh, penguatan koordinasi lintas sektor, penyiapan logistik darurat, edukasi kebencanaan,
serta monitoring berkelanjutan terhadap kondisi infrastruktur. Menutup amanat, pimpinan upacara yang merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan PU atas dedikasi tanpa henti dalam membangun negeri. Diharapkan, nilai-nilai Sabta Taruna yang kini dirangkum dalam Sabta Bakti Insan PU terus menjadi panduan moral dan profesional dalam setiap langkah pengabdian. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi juga menegaskan dukungan terhadap program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo yang menekankan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga percepatan pembangunan SPPG yang memerlukan sinergi antara Kementerian PUPR dan Dinas PUPR Provinsi Jambi. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin peserta upacara yang saya muliakan. Pada hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk sebuah seremoni tahunan, tetapi untuk kembali menyentuh akar jati diri Kementerian Pekerjaan Umum. Di halaman gedung bersejarah ini, 80 tahun lalu, 3 Desember 1945, sebuah peristiwa heroik terjadi. 7 pegawai PU Sabta Taruna gugur mempertahankan gedung ini, yang dahulu Departemen Van Verker and Waterstaat, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Sate, Bandung. Mereka gugur sebagai syuhada bangsa, mempertahankan gedung ini hingga tetes darah terakhir. Mereka adalah pegawai biasa, namun memiliki keberanian luar biasa. Mereka tidak hanya mempertahankan bangunan fisik, tetapi mempertahankan cita-cita luhur dan jiwa bangsa, walau nyawa taruhannya. Perlawanan dan pengorbanan itu mewarisi nilai pengabdian yang tidak mengenal pamrih, nilai yang hingga kini menjadi pondasi lahirnya Hari Bakti PU. Upacara Hari Bakti ke-80 di Bandung hari ini terasa sangat spesial sebagai lambang kontinuitas pengabdian lintas generasi, menyambung kembali spirit dan nilai-nilai perjuangan. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin peserta upacara yang saya banggakan, spirit dan nilai-nilai itulah yang saya rangkum sebagai Sabta Bakti Insan PU. 7 pesan yang menjadi pondasi etos kerja dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ke depan. Pertama, value dasar Kementerian PU saat ini perlu kita perkuat menjadi bekerja lebih keras, bergerak lebih cepat. Namun semua itu harus dilakukan dengan cara yang semakin cerdas. Kedua, jaga integritas sebagai marwah insan PU. Tanpa integritas, sebesar apapun infrastruktur yang kita bangun akan kehilangan makna. Ketiga, pahami bahwa setiap tugas yang kita jalankan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Maka bekerja dengan empati dan orientasi pelayanan dan merata. Ini adalah esensi PU untuk rakyat. Keempat, membangun infrastruktur yang berkeadilan dan merata. Pembangunan tidak boleh berhenti di kota-kota besar. Keadilan terwujud hingga ke desa-desa terpencil. Usai upacara nasional, rangkaian acara tambahan digelar sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian keluarga besar pekerjaan umum. Kegiatan diawali dengan pengukuhan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air atau TKPSDA wilayah Sungai Pengapuan Laga. Pengukuhan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sumber daya air di Provinsi Jambi. Kemudian penyerahan plakat dan cindera mata kepada 5 pensiunan Dinas PUPR Provinsi Jambi sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Selain itu, turut diberikan bantuan bakti sosial kepada Ikatan Pensiunan PU atau IPPU Provinsi Jambi sebagai wujud kepedulian terhadap para senior yang telah berjasa membangun daerah. Saya atas nama Gubernur Jambi mengukuhkan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA wilayah Sungai Pengapuan Lagan periode 2025-2030. Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Gubernur nomor 1090 /Ket garis datar Gub garis miring DPUPR garis datar 1 garis miring 2025 tahun 2025 tentang
pembentukan dari penetapan keanggotaan TKP SDA wilayah Pengabuan Lagan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebagai anggota TKP SDA wilayah Sungai Pengabuan Lagan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kemajuan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Jambi, 3 Desember 2025, atas nama Gubernur Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman. Pengukuhan. Pada momen tersebut, dikatakan Sudirman, pemerintah Provinsi Jambi juga menyalurkan bantuan sembako dan bantuan bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu dalam rangka mendukung program Pro Jambi Tangguh. Bantuan bedah rumah senilai 20 juta rupiah diberikan kepada penerima manfaat di seluruh 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi. Sebanyak 50 warga dari 21 kelurahan menerima bantuan tersebut dan penyerahan santunan kepada 150 anak yatim. Kepada pensiunan Dinas PUPR Provinsi Jambi, yang pertama diserahkan kepada atas nama Hidayat Siunan atas nama Master Agus dari bidang Bina Marga. Saat ini lagi disaksikan penyerahan cenderamata dan plakat kepada rekan plakat dan cenderamata kepada pensiunan atas nama Hidayat. Selanjutnya mohon berkenan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi beserta jajaran sedang menyerahkan sembako kepada perwakilan dari Ibu atau Ikatan Pensiunan Sembako serta tali asih yang diserahkan langsung kepada para anggota IPPU atau Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. 1, 2, 3, ya. Selanjutnya penyerahan hadiah getball kepada kategori bergu mix. Juara pertama. Kemudian juara kedua jatuh kepada BPJM. Lihat kamera, Kak. Ke sini. Oke, Kak. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3 ya, Kak. Selamat. Selanjutnya juara ketiga dari kategori triple jatuh kepada BP2JK. Oke, Bapak. 1, 2, 3. Bapak, selamat. Dan yang terakhir yaitu juara keempat jatuh kepada BPK. Oke, 1, 2, 3. Baik, Pak. Terima kasih. Juga kami mengundang dari jajaran DWP Provinsi Jambi dan DWP PUPR Provinsi Jambi. Melalui seluruh rangkaian kegiatan ini, pemerintah Provinsi Jambi berharap nilai pengabdian insan pekerjaan umum terus memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah, serta memastikan infrastruktur yang dibangun mampu membawa masyarakat menuju kesejahteraan dan kemajuan yang berkelanjutan. Masyarakat yang berprestasi termasuk Kementerian PU dan juga berprestasi, dan ini wujud nyata sebetulnya kontribusi pemerintah baik itu pusat maupun provinsi kepada masyarakat yang sudah mengapresiasi, sudah memberikan prestasi yang terbaik bagi provinsi. Harapan Bapak seperti apa PU ini, Pak? Saya pikir pertama PU Provinsi Jambi juga harus mendukung program Astacita dari pemerintah Pak Prabowo ya, karena ini juga bagian dari upaya bersama, baik itu masalah infrastruktur, masalah ketahanan pangan, termasuk juga masalah MPG. Ini juga di MPG termasuk pembangunan SPPG juga membutuhkan peran dari Kementerian PU termasuk juga dari Dinas PUPR. Juga dilanjut di KPU Pengabuan Lagan. Ya, pengukuhan ya. Ini dalam upaya untuk mengatasi secara bersama. Jadi pengukuhan dan pelantikan kepengurusan itu sebenarnya bagian dari upaya bersama
Jadi tidak hanya kepentingan kementerian saja, tapi juga kementerian dinas, kepentingan juga masyarakat yang harus bisa mengakomodir bahwa hal ini juga harus ditangani secara bersama seluruh stakeholder. Pak, untuk bedah rumah tahun ini Bang, realisasinya Sesuai dengan target, nanti jumlahnya berapa ya, tapi ya, sesuai dengan target untuk bedah rumah sudah direalisasikan oleh dinas PUPR. Sarli, JEK TV, melaporkan.